Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono meninjau fasilitas kesehatan yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Siapa menjadi perwira TNI AL? 101 Taruna AAL tingkat 4 jalani sidang tugas akhir. Bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas dan bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit. Halo netizen, salam sehat dan tetap semangat. Senang sekali saya Kiva kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Rabu 16 Juni 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Bentuk komitmen dari TNI Angkatan Laut untuk turut membantu memutus rantai penyebaran COVID-19. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono meninjau fasilitas kesehatan yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Di sana sudah ada rekan saya Safira yang akan melaporkan langsung. Silakan Safira. Baik, terima kasih Kiva. Ya netizen, sebagai komitmen TNI Angkatan Laut untuk turut membantu penanganan COVID-19. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono meninjau secara langsung kesiapan fasilitas dari RSAL Minto Harjo. Hal ini terkait dengan peningkatan angka pasien COVID-19. Dan berikut liputannya untuk Anda. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono melaksanakan peninjauan kesiapan fasilitas dari RSAL Minto Harjo terkait meningkatnya kembali angka penderita COVID-19. Dalam peninjauannya ini, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut Laksma TNI Dr. Agus Guntoro dan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksma TNI Julius Wijoyono. Sebelumnya, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut didampingi oleh Komandan Korps Marinir Maijen TNI Marinir Suhartono juga telah melakukan peninjauan di Mes Dolos Pangkalan Marinir Kuitang, Jakarta Pusat yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat alternatif isolasi penderita COVID-19. Peninjauan oleh Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut ini sebagai komitmen dari TNI Angkatan Laut untuk turut membantu memutus rantai penyebaran COVID-19. Berita selanjutnya, sebagai bentuk rangkaian proses Tridharma Perguruan Tinggi, 101 Taruna AAL tingkat 4 jalani sidang tugas akhir. Siapa menjadi perwira TNI AL? Setelah 24 Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 4, Angkatan ke-66 Korps Teknik dan Elektronika melaksanakan ujian alat perancangan di Gedung Mas Pardi. Di waktu yang bersamaan, Taruna tingkat 4 lainnya yang mengambil skripsi dan metode kuantitatif dan kualitatif sesuai jadwal menjalani sidang skripsi di Komplek Kelas Ki Hajar Dewantara, Kesatrian AAL, Bumimoro, Surabaya. Gubernur AAL, Mayor Jenderal TNI Marinir Nur Almansyah, mengatakan bahwa ujian sidang skripsi bagi taruna tingkat akhir yang terdiri dari 90 taruna dan 11 taruna wanita ini merupakan rangkaian proses Tridharma Perguruan Tinggi dengan melibatkan dosen penguji skripsi yang telah memiliki kualifikasi tertentu sesuai aturan yang berlaku. Dalam rangka deteksi dini dan pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan TNI Angkatan Laut, Dinas Kesehatan Lantamal 13 Tarakan dan Satdik 2 Makassar menggelar tes swab antigen. Diskes Lantamal 13 Tarakan melaksanakan tes swab antigen kepada seluruh personel Lantamal 13 dan Yon Marhanlan 13 di lapangan futsal Markas Komando Lantamal 13. Rapid swab antigen bagi seluruh personel Lantamal dan Yon Marhanlan 13 ini merupakan perintah langsung dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dalam rangka deteksi dini dan pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan TNI Angkatan Laut. Tes swab antigen ini wajib diikuti oleh seluruh personel setelah diketahui telah terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang cukup signifikan di beberapa daerah. Sementara itu, Satuan Pendidikan 2 Makassar juga melaksanakan tes swab antigen untuk mengantisipasi dampak penyebaran kasus terkontaminasi COVID-19 yang semakin meluas.
Satuan Pendidikan 2 Makassar mengambil langkah dengan melaksanakan swab antigen secara massal bagi personel Antap dan siswa pendidikan pertama Bintara dan siswa pendidikan pertama Tantama TNI Angkatan Laut tahun ajaran 2021 bertempat di depan gedung Sultan Hasanuddin Lantamal 4 Makassar. TNI Angkatan Laut segera membangun pangkalan di wilayah Desa Kembang, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Berikut informasinya. TNI Angkatan Laut segera mendirikan lanal tipe D di wilayah Pacitan yang masuk dalam wilayah kerja Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5. Hal tersebut diungkapkan Komandan Lantamal 5, Laksamana Pertama TNI Yosuryono Hadi saat melaksanakan peninjauan di lokasi yang nantinya akan dibangun markas Pangkalan TNI Angkatan Laut di wilayah Desa Kembang, Kabupaten Pacitan. Sebelum melaksanakan peninjauan lokasi, Komandan Lantamal 5 juga melaksanakan pertemuan dengan Bupati Kabupaten Pacitan, Bapak Indrata Nurbayu Aji, di Pendopo Kabupaten Pacitan, guna membicarakan terkait rencana pembangunan pangkalan TNI Angkatan Laut di wilayah tersebut. Ini untuk prosesnya kan sudah RAKL 2021 ini sudah disetujui oleh Mabes AR, anggarannya sudah ada. Nah, ini saya kesini untuk meninjau lokasi yang untuk dijadikan pembangunan Mako. Jadi akan dilaksanakan 2022. Dimulai 2022. Luas lahan. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Stay safe, fit, and healthy. Saya Kiva beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jales Veva, Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.